Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di masjid yang kita cintai ini, dan juga di melalui Zoom meeting dari berbagai tempat dan daerah. Mudah-mudahan kehadiran di kajian ini di tanggal 8 Ramadan, 9 Ramadan. Jadi memang Ramadan dihitung selalu karena nunggu-nunggu lebaran. Jadi sekarang tanggal 9 Ramadan, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang sudah hadir di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu peluang untuk menggapai rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengkaji dan menggali tema yang sudah kami siapkan, ada baiknya kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama doa yang dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Saat ini keluarga kita atau kita yang hadir kurang sehat. Mudah-mudahan dengan diujinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan, dan tentunya sehat walafiat. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, amin. Kemudian juga minta kepada Allah kelancaran dalam menjalankan ibadah saum Ramadan dan seterusnya. Doanya, ya Allah, dengan Ramadan yang kami isi dengan ibadah, berikan kelancaran, berikan keamanan, keimanan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga bisa amal-amal yang kami lakukan diterima dengan lebih sempurna oleh Engkau ya Rabbana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang kita gali di kesempatan ini sebagaimana telah kami siapkan, temanya cukup menarik nih, di bulan suci Ramadan ini. Temanya kajian surah Ali Imran ayat 159. Ramadan momentum
mewujudkan keteladanan pemimpin. Di Ramadan momentum mewujudkan keteladanan pemimpin, para pemimpin yang umat Islam yang saum. Jadikan ini merupakan momentum bagaimana para pemimpin bisa melahirkan dirinya menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Semuanya kita pemimpin, mudah-mudahan kita tetap menjadi pemimpin yang selalu meneladani Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh semua yang mengikutinya. Mari kita lihat ayat 159 surat Ali Imran, dan kita baca pelan-pelan, kita lihat dengan penuh kesungguhan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innal muwakkilin. Kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Maka berkat rahmat Allah, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sebenarnya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah sungguh telah membuat, tawakallah kepada Allah dengan tawakal yang sungguh. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Kalau sudah punya pemikiran dan sudah bulat, jangan lupa libatkan Allah ketika. Tentu dengan niat untuk mengharapkan ridho Allah dan juga mohon pertolongan kepada Allah agar program-program ini lancar, mudah, dan penuh keberkahan. Nah, ini penting diungkapkan karena kita selalu berhadapan dengan hamba-hamba Allah yang harus kita arahkan agar semua kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat yang kita baca menurut Imam Abu Bakar. Nah, ini menurut Imam Abu Bakar dari Rasulullah SAW di saat perang Badar, Rasulullah mengajak Abu Bakar dan Umar untuk bermusyawarah terkait tawanan perang Badar. Jadi ada tawanan di perang Badar, kemudian di situ Nabi mengajak musyawarah kepada para pimpinan, terutama Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW agar para tawanan dikembalikan lagi kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan.
Sedangkan usulan Umar bin Khattab agar para tawanan dihukum saja. Wah, gitu. Dan yang mengeksekusi adalah keluarganya sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, nah ini ya, Nabi Muhammad mengalami kesulitan dalam pendapat mana ini kira-kira yang mau digunakan. Maka sebab itu turunlah ayat yang kita baca ini, ayat berapa? 59 surat apa? Surat Ali Imran. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kan? Dikembalikan kepada keluarganya, terus itu mungkin lebih mudah, lebihnya. Kalau yang kedua itu yang mengeksekusinya keluarganya, gitu ya. Jadi gimana ini? Mungkin agak keberatan. Dan di situ Nabi mengambil keputusan dengan bimbingan tuntunan dari Al-Qur'anul Karim yang kita baca ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat pemikir para mufasir, interpretasi para mufasir. Kita lihat mufasir yang memberikan pemikirannya, diantaranya Said Qutb nih. Said Qutb menjelaskan mengenai ayat ini bahwa manusia selalu membutuhkan seseorang yang penuh kasih sayang. Ini wajah yang teduh, ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa yang penuh kelembutan. Nah, ini mungkin pada umumnya gitu ya. Jadi ingin punya kawan, ingin punya teman, atau memang manusia selalu membutuhkan seseorang yang penuh kasih sayang. Kemudian wajahnya tidak wajah yang menakutkan, tapi wajah yang teduh, tidak pelotot, marah amak-amakan, nah, tapi berwajah yang teduh, ramah, nah, kemudian cinta dan kasih sayang, serta jiwa yang penuh kelembutan. Ini yang diinginkan, yang diharapkan oleh manusia pada umumnya. Sifat yang baik tersebut menurut Said Qutb mengisyaratkan bahwa sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin, terlebih lagi jika dirinya adalah seorang pemimpin. Dan di kita, di Indonesia itu para pemimpin banyak orang muslim, banyak orang-orang Islam. Maka jadilah wahai para pemimpin yang dari orang Islam, ya, jadilah Anda ini contoh teladan dalam kehidupan ketika menjadi pemimpin, dan siapa yang dipimpin dan yang hadir semua ini pun adalah pemimpin. Dalam ayat tersebut kata fadhon artinya keras, gitu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara. Itu fadhon dalam bahasa Al-Qur'annya tadi ada kata fadhon. Artinya itu adalah keras dan kasar dalam berbicara. Ini adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Tuh gitu. Secara fitrah, secara naluri, secara kebutuhan, secara ya pada umumnya, nah itu akan mendapatkan ya bencian-bencian dari manusia. Jika pemimpin memiliki kata-kata kasar dan keras hati, nah ini manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, biasanya hanya karena takut dan terpaksa saja. Begitu. Halo. Jadi itulah ya tafsir dari Said Qutb yang kita kaji, yang kita baca. Mudah-mudahan mengingatkan kepada semua pemimpin yang termasuk duduk melihat dalam kajian ini pun adalah pemimpin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran dijelaskan bahwa dalam ayat ini berisi di antara sarana dakwah yang ampuh, dakwah yang ampuh yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah
adalah akhlak mulia. Di samping adanya pujian dan pahala yang istimewa bagi pelakunya, hal ini merupakan sikap ihsan. Ihsan ya, sikap ihsan. Oleh karena itu beliau menggabung antara sikap memaafkan dan sikap ihsan. Jadi Nabi itu pemaaf dan juga selalu berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhinya, kepada orang-orang yang membencinya, kepada siapapun. Ini sikap Nabi yang digambarkan dalam ayat yang kita baca. Adapun dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah. Nah, ini. Jadi musyawarah itu ada di negara rumah tangga, mungkin ada di negara paling bawah sampai ke atas. Musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Musyawarah memiliki banyak faedah dan maslahat duniawi maupun agama. Di apapun, kalau ada sesuatu hal yang akan dilakukan, musyawarah merupakan bagian yang sangat bagus. Sebelum diputuskan, musyawarah dulu, minta pendapat dulu, ngobrol dulu. Bapak dan ibu dan anak-anak di rumah, di negara terkecil, musyawarah dibiasakan. Apapun program si papahnya ini didengar dulu oleh si ibu, disetujui oleh anak-anak yang terbesar dan terkecil. Semua begitu melangkah, bismillah, tawakal kepada Allah, maka disitulah akan Allah berikan jalan yang terbaik. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, faedah bermusyawarah nih. Apa-apaan itu musyawarah? Misalnya ada orang musyawarah, apa musyawarah ini? Nah, menurut tafsir Hidayatul Insan bi tafsiril Quran, musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seorang kepada Allah. Tuh, bermusyawarah itu merupakan ibadah. Di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang sehingga mereka menjadi senang kepada kita. Kalau ada yang pendapat kurang sesuai, jangan langsung dipatahkan. Kalau ada yang sudah sesuai, dengar dulu. Nanti bagaimana pendapat yang lain. Sehingga bila bermusyawarah 2 orang, 3 orang, 5 orang, semua saling menghargai pendapat siapapun, walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tenang aja dulu, itu namanya musyawarah. Jadi ada kebersamaan, ada saling harga menghargai, hormat menghormati. Ini hebatnya bermusyawarah. Kemudian dapat menyatukan visi dan misi. Semua umat manusia punya visi, punya misi. Gitu ya. Ada yang bertanya, visi itu apa sih? Nah, visi itu apa? Misi itu apa? Visi itu adalah mimpi. Ada orang yang mengatakan begitu. Harapan ke depan bila, nah gitu ya. Saya selesai studi, katakan S1, S2, maka saya akan melaksanakan atau akan melakukan dengan terbaik untuk membangun daerah sendiri. Oke, munculkan misinya. Apa sih misinya? Mungkin belajar yang sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, berdoa jangan berhenti, ikhtiar terus-menerus. Ini adalah visi dan misi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kita ingin masuk surga, ingin selamat dunia dan akhirat. Misinya apa? Nah, gitu kira-kira ya. Kan kita suka membaca itu harapan, cita-cita dan rencana-rencana. Jangan lupa di situ awali dengan adanya visi dan misi. Kemudian menerangi akal pikiran. Nah, jadi musyawarah itu menerangi akal pikiran. Masya Allah. Jadi pikiran yang mumet, akal yang kurang sehat, nah itu ya, dengan musyawarah
Ini dapat menerangi akal dan pikiran. Semula buntu gitu, mikir susah gitu ya, segala ingin berbuat baik susah gitu. Dengan musyawarah, jadilah orang-orang yang mengeluarkan pendapat dengan menerangi akal dan pikiran, menutupi kekurangan yang ada pada orang lain. Bila orang lain ada kekurangan-kekurangan, jangan diungkap di situ, tutupi gitu. Si itu berpendapat ya, tapi dulu ngomong gini-gini, gak bisa itu. Nah, tidak boleh begitu. Hargai, tutupi kekurangan yang ada pada orang lain. Mengapa? Karena semuanya manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Bahkan banyak kekurangan daripada kelebihan, atau kelebihan banget tapi kekurangan banget juga begitu. Nah, itu namanya manusia. Jadi kita saling menghargai. Kemudian membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar. Hal itu karena hampir tidak ditemukan ada keputusan yang salah dalam musyawarah. Jadi ada kebersamaan, dan itulah faidah dari bermusyawarah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat nilai-nilai pedagogis dari ayat yang kita baca. Halo, masih ingat ayat berapa? 159 surat apa? Wah, cerdas insya Allah ya. Nilai-nilai pendidikan yang kita ungkap, yang pertama nilai pendidikan kepemimpinan. Nah, ini Ramadan mengajarkan pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberi contoh dalam tindakan sehari-hari. Jadi pemimpin itu diperhatikan. Di situ harus muncul sebagai teladan. Dalam konteks pendidikan, guru dapat menjadi teladan yang menunjukkan sikap sabar, rendah hati, disiplin, dan penuh empati dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Nah, ini jadi nilai kepemimpinan yang dimunculkan dalam nilai pedagogis di sini hubungannya dengan proses pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pelatih, guru sebagai pembimbing adalah menjadi teladan yang menunjukkan sikap sabar. Kalau ada siswanya yang nyeleneh ngomong, sabar, sambil didekati, ya, rendah hati, disiplin, dan penuh empati dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa dengan interaksi yang sangat baik. Terus yang kedua hadirin wal hadirat, kita lihat kesabaran dan ketekunan. Ramadan adalah waktu yang penuh tantangan, terutama dalam menahan diri dan menjaga konsistensi. Ini yang mencerminkan nilai ketekunan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Pemimpin yang baik seperti seorang guru harus memiliki kesabaran dalam menghadapi tantangan dan tetap tekun dalam membantu siswa berkembang meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Guru murah senyum, pimpinan murah senyum, ya, dengan siswa-siswanya. Para siswa takut sama gurunya semula, tapi begitu masuk gurunya mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dengan senyum, semua rasa takut yang dirasakan oleh siswa hilang semuanya karena melihat wajah guru yang begitu penyabar, kemudian juga memperlihatkan bagaimana raut muka seorang guru tersebut. Nah, itu ketekunan dan kesabaran. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, empati dan kepedulian sosial. Ramadan mengajarkan umat untuk berbagi dengan sesama dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Dalam konteks pendidikan, seorang pemimpin, guru perlu menunjukkan empati kepada siswa.
memahami kondisi mereka dan memberikan perhatian lebih bagi mereka yang membutuhkan. Ini mengajarkan siswa tentang pentingnya saling mendukung dan peduli terhadap orang lain. Kita alhamdulillah masih duduk di masjid, di rumah masing-masing dengan penuh ketenangan, penuh kenikmatan. Bayangkan daerah yang sedang dilanda banjir, jam-jam sekarang tidak tidur di rumah, rumahnya penuh dengan air. Bagaimana mereka itu sahur, bagaimana itu mereka puasa, bagaimana itu mereka buka. Maka empati dari kita, punya rasa itu saling membantu kepada yang sangat membutuhkan. Mulai dari sekolah, mulai dari kelas, mulai dari guru, tampilkan bagaimana perhatian pada orang lain sehingga menjadi bagian yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat yang selanjutnya, nilai yang selanjutnya, nilai disiplin dan tanggung jawab nih. Selama Ramadan umat Islam dilatih untuk menjaga disiplin, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Nilai ini dapat diterapkan dalam pendidikan dengan mengajarkan siswa tentang pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas, menjaga waktu, bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada mereka, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin, kalau kita lihat dan kita rasakan sedang puasa, disiplin sholat, disiplin untuk tidak berbicara kotor, disiplin untuk buka setelah waktunya tiba, dan disiplin dalam berbagai kebaikan menjadi kebiasaan. Bila menjadi kebiasaan, karakter yang dibangun di rumah akan terbawa di sekolah, akan terbawa di masyarakat, dan akan terbawa dimanapun dia berada. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat landasan teoretis sekarang. Kita lihat bulan suci Ramadan adalah momentum terbaik bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri ini, memperbaiki akhlak dan meningkatkan kualitas moral serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan bukan sekedar ibadah ritual, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kejujuran, empati, tolong menolong, serta kedisiplinan sebagai seorang pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Selanjutnya kita lihat, nah di sini Rasul bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhum, wa amdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Memang hadisnya cukup panjang tapi mengasyikkan ya. Apa itu artinya? Ketahuilah ini, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian, siapapun itu pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya.
harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi tidak lepas semuanya pemimpin. Semuanya pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Di rumah itu istri itu pemimpin itu. Memimpin siapa? Memimpin keluarga rumah suaminya, begitu bahasanya, dan juga anak-anaknya. Nah, kesuksesan anak di rumah itu adalah jasa dari para ibu, istri yang tercinta yang selalu berdoa dan berharap kepada Allah untuk melahirkan anak-anak yang solihun yad'ulah, anak yang bager, anak yang baik, dan mendoakan, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ramadan bukan hanya sekedar ritual keagamaan untuk menahan lapar dan haus semata, akan tetapi lebih dari itu, sebab jika ditelisik ya lebih jauh juga menjadi metode training kepemimpinan yang komprehensif. Dalam menjalani puasa setidaknya dapat melatih pengendalian diri terhadap hawa nafsu, lapar, haus, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan atau setidaknya mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Kedisiplinan dalam menjalankan puasa penting bagi pemimpin dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan rasional dan menyelesaikan tugas. Misalnya seorang pemimpin harus tetap fokus dan menyelesaikan rapat penting di tengah rasa lapar dan haus. Disiplin lain, pemimpin juga dituntut mampu mengendalikan emosi saat menghadapi situasi sulit dan penuh tekanan-tekanan. Indah itu seorang pemimpin yang mempertahankan disiplin dalam kehidupannya melalui Ramadan yang sedang dijalaninya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, cara mewujudkan keteladanan pemimpin melalui momentum Ramadan. Kita lihat yang pertama, kesabaran dan ketabahan. Selanjutnya kita lihat Imam Al-Ghazali, puasa setengahnya sabar, setengahnya iman, sehingga puasa melatih kesabaran dalam menghadapi rasa lapar dan haus, godaan dan situasi tidak terduga. Ketabahan ini penting bagi pemimpin dalam menghadapi situasi sulit dan kritis. Konsekuensinya, pemimpin mesti tetap sabar dan tabah meskipun dihadapkan dengan kritikan-kritikan dan hinaan, sehingga seseorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah dengan tenang dan sabar. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Arti dari ayat yang kita baca, katakanlah wahai Muhammad, nah gitu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Nah ini bagi yang beriman ya, kita insya Allah yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Apalagi bulan suci Ramadan, kita ikut kajian, ikut tadarus, kita ikut bermusyawarah, ikut membina masyarakat. Semua niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, lebih besar pahala, kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kepekaan dan kepedulian sosial. Nah ini salah satu pelajaran penting dari puasa adalah membantu pemimpin ikut merasakan
Membantu pemimpin ikut merasakan kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Pemimpin yang peka akan mengambil alih tanggung jawab dengan berusaha membantu dan meringankan beban rakyatnya. Zakat, infak, dan sedekah di bulan Ramadan menjadi sarana mewujudkan kepedulian sosial, sehingga seorang pemimpin dapat langsung turun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan, mengetuk para agnia, orang-orang yang kaya, supaya mau berinfak, mau mengeluarkan zakat, dan juga bersedekah, dan salurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di saat-saat yang sulit ini. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Arti dari ayat yang kita baca, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini sangat penting ya, tentang ambillah zakat. Maka ada pengurus zakat. Namanya apa itu? Ada amil zakat. Ada juga namanya ya zakat yang diambil dari zakat kekayaannya gitu ya. Jadi zakat itu jangan dibiarkan. Misalnya di daerah kita ada beberapa orang yang kaya gitu ya, maka petugas zakat itu datang ke sana. Cuman itu kan jarang gitu ya, menunggu kesadaran yang punya harta. Dan kalau di dalam Al-Quran, ambillah zakat dari harta mereka, khudz min amwalihim. Nah, ambillah zakat dari harta mereka. Para petugas zakat memakai baju yang memakai merek petugas zakat. Dari mana dia itu? Maka disitulah mendekati dengan penuh keramahan. Mau apa? Mau membersihkan dan menyucikan dari harta mereka. Kemudian doakanlah ke mereka, karena sungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Jadi kalau ada yang memberi kepada kita, ada yang infak kepada kita, latih anak-anak kita untuk mengucapkan terima kasih. Karena ada juga sih masyarakat ya yang apabila diberi itu tidak ngomong apa-apa, diam seribu diam. Ini apa namanya? Tidak Islami. Yang Islam itu hatur nuhun, terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Ini dapat mententramkan. Ini kata Al-Quran. Kalau Pak Haji ngasih kepada Pak Haji lain gitu ya, tidak ada jawaban, kan tidak tentram. Ini sampai enggak titipan saya, sampai enggak ini pemberian saya, atau kurang sesuai, atau kurang diterima, di banyak pikiran yang bukan-bukan. Halo para kaum muslimin, bila ada yang memberi, bila ada yang menyumbang apapun, tidak melihat besarnya, tidak melihat kecilnya, seberapa yang diterima, ucapkan yang baik, terima kasih, hatur nuhun, jazakallahu katsira. Itu biasakan supaya yang memberi tentram, yang menerima juga mendapatkan keberkahan. Ini pendidikan bagi anak-anak di rumah, di sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi. Biasakan kalau mahasiswa diminta untuk menghapus papan tulis zaman dulu, setelah itu terima kasih, semoga Anda sukses. Nah gitu. Ada anak diminta untuk menutup pintu, terima kasih, semoga ditutup pintu-pintu neraka ya nak. Masya Allah, jarang guru berterima kasih pada anaknya, maka anak-anak pun tidak berterima kasih pada yang lainnya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengendalian diri dan kedisiplinan. Nah ini, bagaimana lihat, puasa merupakan latihan kepemimpinan diri yang dimulai dari mengendalikan hawa nafsu, disiplin dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang positif. Pemimpin yang mampu mengendalikan diri dan disiplin dengan mudah akan dapat memimpin diri sendiri, akan mampu memimpin orang lain dengan lebih baik, dengan selalu bersama-sama dengan sesama
Rasul bersabda, yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fis-sahwi wal ghaimi. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin yang lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun mendung. Indah ya kalau pemimpin itu puasa semuanya, masya Allah. Wahai para anak buah, misal gitu ya, di situ mengecek anak buah puasa itu kira-kira pemimpinnya puasa, masya Allah, mengundang untuk segala macam kebaikan-kebaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keteguhan dan ketahanan mental. Nah ini, puasa dapat melatih keteguhan dalam menghadapi godaan syahwat dan rasa lapar haus. Keteguhan dan ketahanan mental ini penting bagi pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Rasul bersabda, laisa syam minal akli wasyarbi, innamas syam minal lagwi warrafasi, fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltakul inni shaimun, inni shaimun. Kita lihat artinya puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan ropas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini indah ya. Kalau ada yang macam-macam, ini soimun. Ada yang mengajak mengambil harta orang, ini soimun. Ada yang mengajak untuk ngomongin orang, ini soimun. Ada yang mengajak misalnya sedang ujian para mahasiswa atau siswa, kemudian mengambil jawaban dari yang lain, ingat ini soimun. Semuanya ini soimun. Jaga itu ke ibadah puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebijaksanaan dan keadilan. Kita lihat bagaimana puasa melatih kebijaksanaan dalam mengatur waktu, energi, serta keadilan dalam membagi perhatian kepada berbagai aspek kehidupan. Pemimpin yang bijaksana dan adil akan mampu memimpin dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita lihat artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya kita lihat 6, semangat kebersamaan dan solidaritas. Nah, kita lihat puasa Ramadan merupakan momen ya untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas atas umat Islam. Pemimpin yang mampu membangun kebersamaan dan solidaritas akan mampu menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam masyarakat. Sehingga selama Ramadan pemimpin sering mengadakan buka puasa bersama rakyatnya. Rasul bersabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'in. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bangga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang suka menyiapkan untuk buka puasa di masjid-masjid, di kantor-kantor, bahkan
di jalanan dibagikan untuk buka itu. Begitu masuk jalan tol, petugas tol membagikan makanan untuk buka. Masya Allah, itu luar biasa amalan-amalan yang terlihat di bulan Ramadan itu berlomba-lomba fastabiqul khairat. Mudah-mudahan menjadi kenyataan dan kebaikan untuk semuanya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Nah, masuk ke kisah teladan. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia. Selama bulan ini umat Islam menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mendalami nilai-nilai spiritual dan mengambil inspirasi dari kisah-kisah teladan para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sosok-sosok yang memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam serta menjadi contoh teladan dalam beribadah. Kisah-kisah kehidupan mereka termasuk dalam menjalankan puasa Ramadan memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Selanjutnya kita lihat kesungguhan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat dan paling setia kepada Nabi Muhammad, dikenal karena kesungguhannya dalam beribadah. Meskipun memiliki kondisi fisik yang lemah, Abu Bakar tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kisahnya mengajarkan kita tentang keuletan dan keteguhan hati dalam menjalankan ibadah meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan. Kegigihan Umar bin Khattab salah satu khalifah Islam yang paling dikenal dengan keadilan dan keberaniannya, juga merupakan contoh teladan dalam menjalankan puasa Ramadan. Meskipun memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat Islam, Umar tetap memprioritaskan ibadahnya. Kisah-kisah tentang kegigihannya dalam menjalankan puasa Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya konsistensi dan komitmen dalam beribadah. Kemudian kita lihat kebajikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seorang sahabat yang kaya raya, terkenal dengan kedermawanannya dan kecintaannya dalam beribadah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, Utsman tidak pernah melupakan nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam menjalankan puasa Ramadan. Kisah tentang kebajikannya mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan mengasihi sesama, serta menunjukkan bahwa kekayaan material tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dengan tulus. Kemudian kehidupan sederhana Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan kehidupan sederhananya. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, Ali tetap hidup secara sederhana. Kisah-kisah tentang kesederhanaan Ali dalam menjalani puasa Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya merendahkan diri di hadapan Allah serta menghindari kemewahan dan kemewahan duniawi yang melalaikan. Selanjutnya masuklah ke doa yang kita bacakan setiap kesempatan. Baca doanya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sekali lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami.
Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Diambil dari Al-Baqarah 127. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan kajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.